ada Roni, dan sebagainya. Ada 3. Juga dari Jambi ada Bu Nuraidah. Sampai ke ujung timur Indonesia, di Sulawesi ada saya dari Gorontalo, YN Sultan Amir Gorontalo, dan dari Palu ada Faisal Tamimi, Komandan Banser Pusat ya. Nah, pada puasa hari ini, puasa tahun ini kita memulai kembali apa yang pernah kita awali, karena kita mengamalkan hadis man sanna sunnatan hasanatan. Jadi ini pahalanya Yai Hamdan itu luar biasa. Nah, pada pertemuan pertama pada tahun ini kita menghadirkan guru kita. Mungkin beliau ini adalah teman tertua di angkatan 2016. Beliau adalah Dr. Muhammad Nur Ikhwan, mahasiswa 2016, dosen di UIN Wali Songo, dan sekarang menjadi Kaprodi S2 Ilmu Quran dan Tafsir. Insya Allah periode depan sudah menjadi Dekan Usuluddin atau Wakil Rektor 1. Baik kawan-kawan sekalian, selain Dr. Ikhwan juga hadir sebagai penanggap Dr. Ali Mutakin, beliau dari STAI Nurul Iman Parung Bogor. Beliau ini pakar di bidang syariah, bidang fikih, tapi juga pakar di bidang Islamic Studies secara umum. Beliau banyak menulis buku, chapter, artikel di jurnal yang membahas banyak hal, banyak aspek dari studi Islam. Selain sebagai pakar syariah dan fikih, beliau ini adalah kiai di Pondok Nurul Iman. Tidak perlu berpanjang kalam, saya langsung serahkan kepada Dr. Ikhwan untuk memulai memantik diskusi kita pada malam ini. Silakan, Yai. Dr. Ikhwan lagi live sebentar ini. Terputus ya. Ikhwan masih ada itu? Ya, baru gabung kembali. Ya, silakan Yai Ikhwan dipantik diskusinya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Teman-teman sekalian, baik dari keluarga besar, program doktoral, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, angkatan 2016, dan teman-teman dari keluarga besar Paradigma yang telah memfasilitasi acara malam hari ini dengan Zoom-nya, karena rata-rata di kami Zoom itu sudah mulai ditutup atau tidak berlangganan karena memang sudah tidak lagi perkuliahannya itu melalui daring ya. Sekarang semuanya sudah melalui luring, sehingga kayaknya untuk UIN Wali Songo atau khususnya Usuluddin di mana saya bekerja, itu fasilitas Zoom-nya sudah tidak jalan lagi. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir ya malam hari ini untuk memulai kembali tradisi yang baik kita, yakni tadarus ilmiah di bulan Ramadan, sekaligus bisa jadi webinar terkait tentang keislaman atau studi keislaman. Malam hari ini saya sengaja memberikan atau menyiapkan
diri sebagai pemateri pertama, dan sebelumnya saya tidak mengikuti diskusi dari teman-teman di grup, tapi kemudian dijabri secara pribadi oleh Pak Hamdan. Akhirnya saya sami'na wa ta'na begitu saja. Sehingga insya Allah malam ini saya sudah mempersiapkan tema yang insya Allah menjadi pemantik kita nanti untuk diskusi-diskusi setelahnya. Dalam hal ini saya akan coba dulu menampilkan ini gimana caranya ini. Saya sudah lupa menggunakan Zoom ini. Itu ada bagikan itu, Yai. Ya, tapi di bagian saya kok nggak ada artikel yang sudah saya buka. Screen share. Nah, ya sudah ya, screen share sudah. Bentar. Screen share. Apa ini ya? Mohon di-hostkan Yai Hamdan, Ikhwan. Halo? Sudah? Ya, artinya artikel saya kok nggak muncul di apa namanya? Oke. Materi dikirim aja dulu, biar dibukain. Itu ya. Bentar. Mohon maaf ini saya lupa menggunakan apa ini Zoom. Bagaimana cara sharing ya? Saya kirim ke gimana ini? Di grup atau di? Bisa dikirim ke grup atau ke chat bisa juga. Bentar. Ya. Mohon bantuan host untuk bisa menampilkan di sharing ya. Mana Pak Hamdan? Baik, Pak Ikhwan, silakan sambil menjelaskan. Nanti Mbak materi akan saya share ya. Saya tampilkan. Baru dibuka.
Monggo langsung ya Ivan, sambil proses. Ya Ikhwan, silakan langsung aja biar sambil nunggu Pak Hamdan memprosesnya. Oke. Ya, malam ini saya akan membicarakan tentang tema puasa, karena ini memang di bulan puasa ya, di awal-awal bulan puasa dan kita baru 1 hari ini menjalankan ibadah puasa dan alhamdulillah untuk hari pertama tidak ada halangan ya. Dan saya kayaknya Cak Fata nggak sempat sahur ya. Dia mungkin tidur dan kemudian tidak bisa sahur. Ya, ibadah puasa sebagaimana yang kita pahami selalu dimaknai sebagai al-imsak atau menahan diri. Dan kita sudah maklum bersama bahwa perintah atau kewajiban puasa ini itu secara normatif bisa kita temukan dasarnya di dalam kitab suci Al-Quran, yakni surat Al-Baqarah ayat 183 ya. Dan insya Allah semuanya sudah hafal, karena memang setiap di bulan puasa ayat ini selalu diulang-ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Dengan tujuan apa? Supaya kita nanti dengan puasa itu menjadi orang-orang yang bertakwa tentunya. Dalam konteks ini, saya akan mengupas atau membahas beberapa term kunci yang ada di dalam ayat tersebut. Di antaranya adalah khitab yang ada pada ayat itu, yang kemudian nanti insya Allah kita akan bahas ya. Yang pertama adalah amanu. Jadi term kunci di sini ada term iman, khitabnya itu adalah orang-orang yang beriman. Nah, meskipun secara eksplisit tidak disebutkan dalam ayat itu tentang Islam atau Muslim, nanti kita akan singgung sedikit untuk melakukan kajian lebih mendalam terkait tentang dua term itu. Dan yang ketiga bisa jadi adalah tentang term kitab yang dalam ayat itu disebut dengan menggunakan kutiba. Ya, kutiba alaikum. Jadi 3 term ini yang menurut saya adalah term kunci yang perlu kita bahas. Yang pertama adalah tentang terma iman dan Islam. Ya. Selanjutnya, ya di situ ada term Islam atau iman, Islam dan kitab. Nah, selama ini ya, kedua term itu antara iman dan Islam, maknanya itu sering
disinonimkan atau disamakan artinya. Ketika disebut dengan iman, maka maknanya juga Islam atau sebaliknya. Ya, ketika disebut Islam itu berarti juga iman. Nah, dalam beberapa ayat Al-Quran, di sini saya contohkan ada dua ayat yang menurut saya mewakili untuk kedua term itu. Yang pertama adalah ayat dalam Quran surat Al-Ahzab itu innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Ya, tadi yang pertama tadi ya. Yang pertama ayat pertama innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Sesungguhnya sebelum ini ya, sesungguhnya orang-orang muslim laki-laki dan orang-orang muslim perempuan dan orang-orang mukmin laki-laki dan orang-orang mukmin perempuan. Nah, ini. Jadi laki-laki dan perempuan ini yang bertakwa atau muslimun dan muslimat. Ini mengindikasikan bahwa dua term ini adalah term yang berbeda. Ya, dua term yang memiliki makna yang berbeda. Sehingga kedua term ini, muslim dan muslimat, itu dirangkai dalam satu ayat. Sehingga ini mengindikasikan bahwa antara term muslim dan mukmin itu adalah dua entitas yang berbeda. Pada ayat selanjutnya, ya, silakan selanjutnya yang qalatil a'rab itu, qalatil a'rabu amanna. Ya, qalatil a'rabu amanna. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum dan seterusnya. Nah, orang-orang Arab Badui atau orang-orang Arab pedalaman itu pernah mengklaim dirinya itu sebagai orang mukmin. Mereka mengatakan amanah, kami telah beriman. Lalu pengakuan atau statement orang-orang Arab Badui atau orang-orang Arab pedesaan atau pedalaman itu kemudian dibantah ya, oleh Al-Quran. Qul, katakan wahai Muhammad, lam tu'minu, mereka itu belum beriman. Ya, walakin qulu, tapi katakan kepada mereka aslamna, kami baru berislam. Nah, ayat ini juga mengindikasikan bahwa antara term iman dan Islam itu adalah dua term yang maknanya berbeda, ya, tidak sama. Sehingga ketika orang Arab Badui mengklaim dirinya telah beriman, tetapi kemudian ditolak. Karena tahapan yang mereka lakukan baru dalam tahap berislam. Oleh karena iman itu berdasarkan ayat ini belum masuk di dalam hati orang-orang Arab Badui tadi. Artinya dia baru mengakui, ya, mengakui sebagai orang yang berserah diri, tetapi bisa jadi orang-orang Arab Badui itu belum melaksanakan syariat yang telah ditetapkan atau ditentukan oleh Tuhan melalui nabinya yaitu Muhammad SAW. Oleh karena itu, dalam konteks ayat ini kita bisa menyimpulkan bahwa term al-Islam itu selalu mendahului al-iman, baik secara kronologis maupun secara biografis. Sehingga dua term ini, yang ini sangat terkait tentang posisi kita. Apakah kita ini sebagai seorang mukmin ataukah sebagai seorang muslim. Sehingga nanti kita akan melihat bahwa banyak orang yang mengaku dirinya muslim ketika kemudian ada perintah kewajiban berpuasa, tetapi tidak melaksanakan puasanya. Dan itu banyak kita jumpai di masyarakat kita.
Ya. Ketika ditanya agamanya apa? Islam. Tetapi ketika ada perintah sholat misalnya atau perintah puasa, belum mampu melaksanakan syariat itu. Terkait tentang kedua term ini, yaitu al-Islam dan al-Iman, pendapat ulama mayoritas menyatakan bahwa jika kedua term ini disandingkan dalam satu ayat, seperti yang ada di sini, maka maknanya berbeda. Tetapi ketika kedua term ini disebutkan dalam ayat yang berbeda, tidak dalam satu rangkaian, maka bisa dimaknai sebagai sinonim. Itu kesimpulan mayoritas para ulama. Sehingga terkait tentang dua ayat ini, saya ingin mengatakan bahwa antara term Islam dan iman itu adalah dua entitas yang memiliki makna yang berbeda. Apalagi kalau kita merujuk pada misalnya kajian yang ditulis oleh pemikir kontemporer kontroversial, yakni Muhammad Sahrur, yang menulis beberapa buku. Yang paling monumental adalah Al-Quran wal Kitab, Qiraah Mu'asyiroh itu. Maka di sana kita mendapati ada beberapa term yang selama ini kita pahami sebagai term yang memiliki makna sinonim, tetapi sejatinya adalah tidak ada sinonim. Ya. Oleh karenanya, kita Sahrur kemudian menyimpulkan bahwa di dalam bahasa Arab itu tidak mengenal adanya sinonimitas. Itu kalau kita merujuk pada gagasannya Muhammad Sahrur. Dan kayaknya ini juga pendapat ulama mayoritas ini juga mirip ya dengan apa yang ditulis atau disampaikan oleh Muhammad Sahrur. Ya, next. Selanjutnya yang terkait tentang kitab ya. Kewajiban puasa ini syariat untuk siapa? Nah, karena kita tadi sudah membicarakan puasa ini terkait tentang kedua term itu, apakah syariat itu untuk orang yang beriman ataukah untuk orang yang berislam? Dalam konteks sekarang, khitab ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusyyam, diwajibkan atas kalian berpuasa, itu maka khitab atau puasa ini diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman. Ya. Jadi orang-orang yang beriman. Karena memang secara tekstual kita bisa melihat bahwa khitab itu ditujukan bagi orang-orang yang beriman dan bukan bisa jadi orang-orang yang berislam. Nah, lalu bagaimana memaknai ini antara orang iman dan orang Islam? Kenapa khitabnya itu ya ayyuhalladzina amanu bukan ya ayyuhalladzina aslimu atau ya ayyuhalladzina muslimu dan lain sebagainya. Kenapa tidak orang-orang yang berislam? Karena kita tahu bahwa Islam itu adalah bersifat universal. Islam itu universal. Oleh karenanya, Islam itu tidak bermula dari Nabi Muhammad. Islam itu tidak dimulai dari Nabi Muhammad. Karena sebelum Nabi Muhammad, itu ada nabi-nabi lain. Misalnya kita mengenal Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, kemudian Nabi Musa, Nabi Isa. Bahkan keturunan Bani Israel itu semuanya adalah Muslim. Ya. Ini sebagaimana bisa ditemukan dalam Quran surat Al-Baqarah juga. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu amanna billahi wa ma unzila ilaina
wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Dan kami semua ini, baik itu Ibrahim, Ishak, Yakub, asbat, yaitu keturunan Bani Israel, kemudian Musa, Isa, itu mengaku semuanya adalah muslim. Artinya umat-umat nabi-nabi terdahulu itu adalah muslim. Sehingga kalau kemudian khitab atau perintah puasa itu ditujukan bagi orang muslim, maka muslim itu tidak hanya sebatas pada pengikut Muhammad. Oleh karena itu dalam konteks ayat tadi, ya ayyuhalladzina amanu, saya lebih memaknai bahwa iman di situ lebih khusus itu terkait tentang kepengikutan kita kepada Muhammad. Kepengikutan kita kepada Muhammad. Jadi selama kita mengklaim atau mengklaim diri sebagai pengikut Muhammad, maka kewajiban puasa itu melekat pada diri kita. Oleh karena itu, syariat puasa itu diperuntukkan bagi orang-orang yang mengikuti Muhammad. Orang-orang yang memang mengklaim dirinya sebagai pengikut Muhammad. Oleh karenanya, orang-orang atau komunitas yang notabene tidak mengikuti Muhammad, maka tidak ada kewajiban berpuasa. Ya, seperti misalnya kalau di Indonesia kita mengenal beberapa agama, ada agama Kristen, baik Katolik maupun Protestan, agama Hindu, Buddha, karena mereka semuanya tidak mengikuti Muhammad, maka tidak ada kewajiban untuk berpuasa. Sehingga dalam konteks ayat ini, saya lebih memaknai sebagai orang mukmin dalam konteks ini adalah orang-orang yang secara sengaja mengklaim dirinya dan mentasbihkan dirinya itu sebagai pengikut Muhammad. Karena kita tahu bahwa kalau mukmin muslim, maka dari Nabi Nuh misalkan sampai Nabi Muhammad itu rata-rata komunitas pengikut nabi-nabi itu juga muslim, dan mereka tidak kena khitab puasa dalam konteks kenabian Muhammad. Kita lihat bahwa dalam konteks historis, nabi-nabi dan para pengikutnya tadi tidak ada satupun dari mereka yang bisa mengikuti Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad itu lahir belakangan dibandingkan dengan nabi-nabi yang sudah disebutkan tadi. Artinya bahwa komunitas itu mengikuti utusan nabi-nabi lain. Entah itu Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, Ishak, Bani Israel, Yusuf, dan lain sebagainya. Sehingga Muslim itu atau Islam itu sifatnya universal, maka iman itu sifatnya bisa partikular. Gitu. Ya, next. Ya, silakan lanjutannya. Ya, sebelumnya. Ya, ini ya. Jadi di sini ada kitab ya. Ada yang ketiga term yang penting yang perlu saya sampaikan selain iman tadi adalah term kitab atau dari asal kata yaktubu kitaban. Saya akan tunjukkan beberapa contoh ayat-ayat yang menggunakan term ini. Misalkan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 216, Bismillahirrahmanirrahim, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Kutiba itu diwajibkan atas kalian al-qital wa huwa kurhul lakum, sementara peperangan itu adalah sesuatu yang kalian benci. Nah, dalam konteks ini, ayat ini mirip ya redaksinya dengan ayat perintah tentang puasa tadi. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan. Nah, problemnya kenapa tidak menggunakan term lain, misalkan furido atau farodna dan lain sebagainya dari kata farodo.
Padahal kalau biasanya atau wujiba ya, wujiba alaikum atau diwajibkan atas kalian. Tetapi kenapa beberapa ayat ini menggunakan kutiba alaikum alkitab, diwajibkan atas kalian berperang. Pada surat An-Nisa ayat 103 ada lagi yang menggunakan kata kitab, kata ba tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Ya, sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban atas orang mukmin, ya, atas orang mukmin yang sudah ditentukan waktunya. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban. Terkait tentang ibadah sholat, Allah juga menggunakan term kitab, ya, kitaban. Terkait tentang perintah perang, Allah juga menggunakan kata kitab, kutiba alaikumul kitab. Kemudian kita juga mendapati misalnya Quran surat Ali Imran ayat 145, wa ma kana linnafsin an tamuta illa biidznillah kitabam muajjala. Wa ma kana linnafsin, tidak ada bagi jiwa atau bagi sesuatu yang bernyawa antamuta akan mati illa biidznillah kecuali dengan seizin Allah. Kitabam muajjala sebagai ketetapan yang ditentukan waktunya. Kitabam muajjala. Di sini juga menggunakan term kitab. Dan yang kita bahas ya malam ini adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikum. Menggunakan juga istilah kutiba alaikum sama seperti perintah untuk berperang. Ya. Diwajibkan atas kalian itu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelummu. Jadi pada komunitas nabi-nabi terdahulu itu juga sudah ada puasa, tapi puasanya berbeda. Misalkan puasa Nabi Daud itu bisa jadi 3 hari puasa atau sehari puasa, sehari tidak puasa dan seterusnya. Kemudian puasanya orang-orang atau pengikut Maryam, puasanya pengikut Yahudi dan puasanya Nasrani. Yang tentu saja memiliki kadar yang berbeda-beda. Dan kita ini sebagai umat Muhammad diwajibkan puasa, tetapi waktunya sudah ditentukan, yaitu 1 bulan. Ya. Entah itu nanti 29 atau 30 hari. Kita biasanya menetapkan sampai 30 hari. Apa yang ingin saya katakan di sini adalah bahwa ayat-ayat Al-Quran yang menggunakan sighah kitab, baik itu kutiba alaikum atau kitaban, kitabam mauquta, kitabam muajjala, dan yang sejenisnya, dan bisa jadi bisa ketemukan di beberapa ayat yang lain, ya, yang menggunakan kitab di sini adalah rata-rata itu bertentangan dengan fitrah manusia itu. Ya. Jadi ayat-ayat ini itu bertentangan dengan fitrah manusia. Perang itu sesuatu yang dibenci. Perang itu mengakibatkan kematian. Ya. Perang itu tidak baik. Ya. Dan itu dibenci. Ya. Tapi kenapa kemudian Allah mewajibkan kutiba alaikum. Ya. Atas kalian berperang. Padahal perang atau pembunuhan dan sejenisnya itu adalah sesuatu yang dibenci oleh manusia. Dan itu berarti bertentangan dengan fitrah manusia. Sholat juga demikian ya. Sholat, perintah sholat itu menggunakan kata kitab. Itu bisa jadi juga bertentangan dengan fitrahnya manusia. Ya, sholat misalkan dengan wudhu, ya, wudhunya, atau sholat yang malam hari. Ya. Malam hari, sholat yang malam hari. Apalagi yang sholat pada waktu subuh. Ya. Subuh itu waktunya ngantuk-ngantuknya. Ya. Kemudian, dan itu berat. Ya. Sangat berat. Sangat berat. Padahal bisa jadi untuk istirahat. Ya. Kenapa kita tengah malam harus bertahajud? Kenapa waktu subuh, waktu ngantuknya, maka kita harus sholat. Kemudian kematian, ya. Mati itu juga sesuatu yang tidak disukai oleh manusia. Fitrahnya manusia itu adalah apa?
fitrahnya manusia itu ingin abadi, hidup selamanya. Ya, dan kita pengennya itu dalam kehidupan kita itu tidak hanya sampai 60 tahun, bisa jadi sampai ratusan tahun pengen hidup. Artinya apa? Manusia itu fitrahnya pengen hidup lama. Ya. Sehingga bisa jadi dalam tanda kutip bisa menikmati kehidupan duniawi. Demikian juga dengan puasa. Puasa itu juga bertentangan dengan fitrah manusia. Next ya. Akan lanjutannya ini adalah penjelasan dari term atau sighot kitab tadi. Jadi kalau ada ayat Al-Qur'an yang menggunakan sighot kitab, entah itu kutiba alaikum, entah menggunakan kitabam mauquta, kitabam muajjala, itu biasanya taklif itu bertentangan dengan fitrah. Nah, kitab sendiri, sebagaimana kita pahami, itu merupakan serangkaian unsur yang sebagiannya dikumpulkan dengan sebagian lain untuk mengeluarkan makna baru. Dinamakan kitab karena di dalamnya itu seorang penulis mengumpulkan beberapa kata atau menjadi kalimat yang kemudian menjadi sebuah buku. Nah, kalau sudah menjadi sebuah buku, maka itu akan menimbulkan makna baru dalam buku itu. Nah, dalam konteks tadi, kitab muajjala, yang mati, kematian itu oleh Allah disebut sebagai kitab muajjala. Kitab muajjala. Sehingga kematian itu juga terhimpun, itu sebagai fenomena alam ya. Kematian dan yang lain-lain itu sebagai fenomena alam. Oleh karenanya, kematian itu terhimpun, sesuatu akan mati kalau terhimpun syarat-syarat tertentu. Misalkan sudah kematian itu, misalkan jika seseorang yang notabene rizkinya sudah habis, maka bisa jadi syarat itu kemudian menjadi sebab orang itu mati. Misalnya kalau kita itu ditakdirkan rizkinya hanya sampai misalkan umur 50 tahun, ya bisa jadi syarat itu terpenuhi, maka kematian akan terjadi. Dan kematian itu sendiri bertentangan dengan fitrah tadi. Karena fitrah manusia itu cinta keabadian. Kita pengen hidup lama. Bahkan dengan olahraga. Apa yang kita lakukan selama ini ya, dalam rangka misalkan untuk mempertahankan hidup. Ya, kita makan, kemudian kita berolahraga, kita meminum vitamin dan lain sebagainya itu supaya badan kita sehat. Kemudian dengan badan yang sehat kita bisa hidup lebih lama, ya, lebih lama karena manusia sejatinya cinta kepada keabadian, cinta pada umur panjang dan lain sebagainya. Ya, next ya. Masih tentang tadi ayat tadi, ini penjelasan saya terkait tentang beberapa contoh ayat yang saya kutip tadi, surat Al-Baqarah 216. Allah mensifati perang sebagai sesuatu yang dibenci. Oleh karena itu, pada dasarnya manusia itu tidak suka terhadap peperangan. Oleh karena itu di beberapa tempat, bahkan di negara-negara ya, di beberapa negara tidak suka terhadap peperangan. Ketika kemudian Israel menyerang mana itu? Ya Allah. Di Palestina. Nah, itu umat Muslim atau umat Islam di semua negara kemudian menghardik ya, terhadap apa yang dilakukan oleh Bani Israel. Intinya adalah perang itu tidak sukai. Perang itu bertentangan dengan fitrah manusia. Dan surat An-Nisa ayat 103, sholat dengan beberapa perangkatnya, seperti harus terjaga di tengah malam, bangun pada saat fajar, adalah sesuatu yang berat ya, berat sekali. Ini kalau tidak terbiasa ya, kalau tidak terbiasa insya Allah bangun tengah malam untuk sholat tahajud, bangun tengah fajar untuk sholat subuh, itu kalau nggak terbiasa terasa sangat berat.
manusia harus melawan fitrahnya untuk melaksanakan tadi. Oleh karenanya sholat 5 waktu dalam konteks ayat tadi itu lebih tepat kalau dimaknai sebagai sholat maktubah, ya, bukan sholat fardu. Nah, yang paling tepat itu bisa jadi adalah sholat maktubah, ya, bukan sholat fardu, karena memang kutiba alai kitabam mauquta. Dan dalam konteks puasa, ya, Quran surat Al-Baqarah ayat 108, perintah puasa itu menggunakan kutiba alaikum, sama seperti kutiba alaikumul qital tadi. Ya, kenapa tidak menggunakan sighah faridoh, fardu, tapi lebih menggunakan sighah kutiba atau kitab? Karena puasa itu sejatinya bertentangan dengan fitrah. Ya, fitrah manusia itu ketika lapar harus makan. Jadi fitrah manusia itu ketika kita lapar harus makan, ketika kita haus harus minum, ketika kita bersahwat harus jima, khususnya bagi yang suami istri. Itu. Dan itu semua dikekang ketika bulan puasa di siang hari, mulai dari terbitnya fajar hingga tenggelamnya matahari maghrib. Ya. Jadi dikekang, tidak boleh. Meskipun sebenarnya itu adalah sesuatu yang boleh absah, ya. Jadi oleh karenanya puasa itu bertentangan dengan fitrah manusia. Oleh karena itu judul kajian malam ini saya kasih judul bahwa ibadah puasa itu syariat Tuhan yang sejatinya bertentangan dengan fitrah manusia. Begitu. Oleh karenanya setelah berbuka atau waktu maghrib kita dipersilahkan lagi untuk makan minum. Kalau malam uhillalakum lailatas syiyami arrafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lakum. Jadi diperbolehkan malam. Ya. Hanya di siang hari. Pada waktu siang hari kita waktunya melapar, waktunya haus, apalagi kayak Cak Fata itu yang tadi malam katanya tidak sahur itu. Bagaimana harus menahan begitu berat haus, ya, apalagi sekarang suasananya sangat panas, ya. Kalau kita mungkin bisa menahan lapar, tapi kalau menahan haus itu agak susah. Oleh karenanya puasa itu sangat berat bagi kita, ya, sejatinya berat karena lagi-lagi ya bertentangan dengan fitrah manusia. Ya, next, ya. Yang terakhir, nah ini ya. Nah, kemudian syariat puasa itu akan berakhir setelah 1 bulan, ya. Sekitar 30 harian lah. Mungkin ada yang 29. Terlepas apakah puasanya berdampak pada ketakwaan atau tidak. Karena memang tujuan utama dari perintah puasa itu la'allakum tattaqun, ya. Kadang-kala tidak ada dampak, tidak ada dampaknya terhadap ketakwaan karena yang didapat hanya lapar dan dahaga misalnya. Oleh karenanya, ya, syariat puasa itu diakhiri dengan perayaan besar yang biasa dikenal dengan Idul Fitri. Nah, Idul Fitri itu berarti kembali kepada fitrah semula. Yang semula fitrahnya manusia kalau haus harus minum, kalau lapar harus makan, kalau marah harus mengumpat, kalau syahwat harus jima. Nah, setelah Idul Fitri kembali kepada fitrah, maka manusia diperbolehkan lagi makan dan minum, jima, ya, apapun dia kehendaki. Tidak ada lagi batasan, tidak ada lagi larang. Oleh karena itu, dalam konteks ini lagi-lagi syariat puasa itu dalam konteks shihwat tadi itu nampaknya ya bertentangan dengan fitrah manusia. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan sebagai pemantik untuk diskusi kita. Nanti siapapun boleh berkomentar dan jangan menjadikan saya sebagai tertuduh yang harus menjawab semua pertanyaan-pertanyaan, tapi siapapun nanti bisa memberikan masukan, ya. Dan mungkin ada yang pro dan kontra. Demikian Pak Moderator, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yai Ikhwan. Saya kira ada banyak hal yang perlu didiskusikan, ya.
kalau tidak didiskusikan malah saya kira akan menimbulkan kesalahpahaman. Saya belum menemukan apa makna fitrah yang dimaksud oleh Yai Ikhwan, apa perbedaan fitrah dengan keinginan, kayak bahwa kurhul lakum itu apa, kurhun itu karoha itu apa, sesuatu yang bertentangan dengan keinginan kita atau sesuatu yang bertentangan dengan fitrah kita. Ya, karena tidak dijelaskan apa itu fitrah, maka saya jadi bingung sebetulnya. Juga ketika memaknai Idul Fitri itu kan makna awalnya justru bukan fitrah, maknanya adalah kembali makan, kembali makan, ya kan. Makanya ketika kita mau sholat Idul Fitri itu kita dianjurkan untuk makan dulu, untuk menunjukkan bahwa kita sudah tidak berpuasa. Tapi karena saya jadi moderator, ya itu sekedar kegalauan saya, nanti akan diulas lebih lanjut oleh Yai Ali. Ini seorang kiai, jadi saya kira untuk permainan terminologis yang dimainkan oleh Dr. Ikhwan akan beliau ulas lebih lanjut. Monggo Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak pakai tag ya. Jadi saya hanya menanggapi apa yang disampaikan oleh Kiai Ikhwan tadi aja itu. Ini seingat saya aja ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil karim sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Yang kami hormati dan yang kami muliakan rekan-rekan program doktoral dan juga tentunya adalah para hadirin yang alhamdulillah pada malam hari ini ikut meramaikan tadarus ilmiah, yang mudah-mudahan pada malam hari ini kegiatan yang kita laksanakan ini tercatat dan juga dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu bentuk qiyamul lail, sehingga kita juga mendapatkan fadilah dari qiyamul lail, di mana pada malam hari ini kita sudah memasuki malam kedua untuk bulan Ramadan, ya. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar Paradigma yang telah memfasilitasi penyediaan Zoom sehingga acara tadarus ilmiah pada malam hari ini bisa terselenggara dengan baik. Mudah-mudahan keluarga besar Paradigma ini nanti bisa terus mensupport agenda-agenda kita semua, sehingga kita bisa berbagi pengetahuan dan juga bisa berbagi pengalaman terkait dengan tentunya masing-masing bidang yang telah digeluti oleh kita semuanya. Kemudian para narasumber, Dr. Muhammad Ikhwan, Nur Ikhwan, yang sudah menyampaikan panjang lebar terkait dengan terminologi, terkait dengan kata iman, kemudian kata Islam, dan juga kata-kata kutiba, yang memang tadi sudah kita mendengarkan semua sangat runtut, ya, mulai dari arti bahasa dan juga terkait dengan kenapa harus menggunakan kutiba yang tidak menggunakan kata-kata yang lain seperti itu. Dan juga tentunya moderator Bapak Dr. Khairul Fatah yang sudah mempersilahkan saya untuk bisa menanggapi
terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Dr. Muhammad Nur Ikhwan. Pertama yang ingin saya sampaikan adalah bahwa mungkin agak sedikit berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Nur Ikhwan terkait dengan pernyataan bahwa puasa itu menyalahi fitrah manusia. Justru kalau saya menyatakan bahwa puasa itu justru tidak menyalahi fitrah manusia. Mungkin di sini tadi benar apa yang disampaikan oleh Pak Fata ya. Mungkin pemaknaan terkait dengan fitrah sendiri itu mungkin agak berbeda saya dan juga Pak Nur Ikhwan tentunya. Karena memang kalau kita pahami ya apa yang disampaikan oleh Pak Nur Ikhwan tadi itu sekilas memang ibadah puasa itu bertentangan dengan fitrah. Kenapa? Karena memang pada dasarnya ibadah puasa itu membebani. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan masalah beban yang kemudian beban itu dijadikan sebagai menyalahi fitrah manusia, maka sebenarnya perintah-perintah dan juga larangan-larangan Allah itu semuanya adalah beban bagi manusia. Semuanya adalah beban. Oleh karena itulah maka kemudian orang yang berkewajiban atau yang sudah kena khitab untuk menjalankan hukum dan juga perintah ataupun larangan Allah itu disebut sebagai mukallaf. Ya, sebagai mukallaf. Karena memang mukallaf sendiri itu adalah orang yang terbebani. Dan orang yang terbebani. Nah, orang yang terbebani untuk menjalankan semua apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan juga untuk menjauhi semua apa yang dilarang oleh Allah. Nah, itu disebut sebagai mukallaf. Ya. Oleh karena itu maka kemudian orang yang tidak terbebani, ya, maka dia tidak berkewajiban untuk menjalankan perintah dan juga untuk menjauhi larangan. Seperti misalkan orang gila. Nah, orang gila ini orang yang akalnya hilang, maka ia tidak dikatakan sebagai mukallaf. Karena ia tidak disebut sebagai mukallaf, maka ia bebas. Ia tidak terbebani dengan perintah dan juga larangan tersebut. Nah, itu yang pertama. Ya. Jadi pada dasarnya adalah tidak semua beban, tidak semua yang membebani kepada manusia itu kemudian disebut sebagai menyalahi fitrah manusia. Justru ya di dalam hukum Islam itu syariat diturunkan oleh Allah itu kan untuk kemaslahatan manusia. Ya. Diturunkan oleh Allah, diturunkan oleh Nabi Muhammad, di mana keduanya ini adalah sebagai syari, ya, sebagai pembuat syariat, itu tujuannya adalah untuk limasolihil anam, untuk kemaslahatan manusia. Baik kemaslahatan di dunia maupun kemaslahatan di akhirat. Tentunya seperti itu. Ya. Jadi tidak ada yang syariat yang diturunkan oleh Allah itu kemudian memberikan madarat, ya, memberikan madarat kepada manusia itu tidak ada. Semua yang diturunkan oleh Allah, ya, hukum-hukum syariat-syariat itu semuanya adalah untuk kemaslahatan. Ya, kemaslahatan manusia itu sendiri, ya, baik di dunia maupun di akhirat itu tadi. Nah, oleh karena itulah maka kemudian di dalam syariat Islam itu para ulama kemudian merumuskan ada yang namanya maqasidus syariah, ya, atau tujuan syariat. Nah, Imam Al-Ghazali di situ kemudian memberikan satu rumusan, ya, bahwa maqasidus syariah itu adalah hifdzuddin, hifdzun nafas, hifdzul aql, hifdzun nasl, dan juga hifdzul mal. Di mana kelima penjagaan ini, yang mulai dari hifdzuddin, hifdzun nafas sampai dengan hifdzul mal tadi itu adalah semuanya untuk kemaslahatan manusia, ya, untuk kemaslahatan manusia. Nah, kemudian rumusan Imam Al-Ghazali ini kemudian dipersingkat oleh
Izzuddin bin Abdissalam, yaitu adalah darul mafasid wa jalbul masalih. Nah, itu tujuan daripada maqasidus syariat atau tujuan daripada syariat itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Artinya adalah bahwa syariat-syariat yang diturunkan oleh Allah sebenarnya bukan hanya puasa, ya, termasuk juga sholat, ya. Siapa yang tidak terbebani sholat, ya, ketika kita enak tidur di waktu pagi, ya, cuaca atau musim dingin, kita sedang enak-enaknya mancal sarung lah ya, atau selimut seperti itu, kita diperintah untuk menjalankan sholat subuh. Nah, ini kan beban sebenarnya. Kemudian di saat kita capek, kita diperintah untuk melaksanakan sholat duhur, ya, dan seterusnya. Nah, ini kan beban, ya. Kemudian ibadah haji, ya. Kenapa kita harus menghambur-hamburkan uang, ya, puluhan juta, kemudian kita harus menunggu yang begitu lama waktunya hanya untuk sekedar melaksanakan ibadah haji, ya, dan seterusnya. Ini kan beban, ya, beban yang dipikul oleh manusia. Tapi ketahui bahwa beban-beban itu pada dasarnya adalah dalam rangka untuk kemaslahatan manusia itu sendiri, ya, kemaslahatan untuk manusia itu sendiri. Karena memang manusia itu kan diberikan potensi dua, ya. Pertama adalah potensi akal, yang kedua adalah potensi nafsu. Nah, potensi akal itu selalu pada dasarnya menunjukkan, ya, manusia kepada kebaikan. Sedangkan potensi nafsu itu selalu menunjukkan manusia kepada kemudorotan atau kepada kesengsaraan. Nah, itu. Nah, kedua potensi ini yang dimiliki oleh manusia ini kan harus bisa memanfaatkan dengan baik potensi-potensi yang Allah berikan tadi itu. Baik itu adalah nafsu maupun akal itu sendiri, ya. Sehingga nafsu, ya, yang diberikan oleh Allah kalau misalkan tidak dikontrol oleh akal, ini kan maka manusia itu akan kebablasan. Seperti itu. Karena memang pada dasarnya nafsu itu selalu mendorong manusia untuk berbuat kejelekan. Misalkan kayak makan. Ya, namanya manusia makan itu kalau sudah melihat makanan yang enak itu kan pasti pengen menambah terus. Tapi akal kalau misalkan tidak mengontrol keinginan itu, ya maka nanti akan menimbulkan mafsadah. Sehingga kemudian di situ potensi akal ini sangat penting untuk mengontrol nafsu yang oleh Allah berikan itu. Tapi juga sebaliknya, kalau misalkan tidak ada nafsu, manusia ini juga bahaya. Bisa juga nanti bisa punah nanti manusia itu. Misalkan Allah tidak memberikan nafsu misalkan kepada manusia untuk makan misalkan, akan bahaya. Ya, melihat makanan ini tidak mau, melihat makanan itu juga enggak mau dan lain sebagainya, maka keinginan untuk makan ya enggak ada. Ya, ini juga bisa membahayakan kelangsungan kehidupannya. Begitu juga dengan ketika seseorang itu melihat lawan jenis. Nah, ini kan diberikan nafsu, sehingga nafsu itu bagaimana bisa dikontrol oleh akal, sehingga nafsu itu bisa tersalurkan dengan baik. Maka kemudian ada institusi yang namanya pernikahan. Lewat pernikahan inilah maka kemudian nafsu syahwat, ketika seorang laki-laki melihat perempuan, ataupun perempuan melihat laki-laki itu bisa tersalurkan dengan secara baik. Nah, jadi akal itu yang mengatur seperti itu. Tapi kalau misalkan akal ini tidak bisa mengontrol, ya nanti akan bahaya. Ya, ketika seseorang itu melihat perempuan, nafsu sudah naik, ya bahaya yang terjadi adalah perbuatan zina dan lain sebagainya. Kan seperti itu. Tapi juga sebaliknya, kalau misalkan manusia itu tidak diberikan nafsu untuk senang dengan lawan jenis, ini juga bahaya. Juga akan mengancam eksistensi manusia itu sendiri. Lama-kelamaan ya manusia akan punah karena tidak ada yang berkembang biak, misalnya seperti itu. Ya, ini juga bahaya. Sehingga di sinilah maka kemudian akal itu memiliki potensi yang sangat luar biasa
untuk mengontrol nafsu itu sendiri. Nah, kaitannya dengan ini juga sama, ya. Yang manusia tadi itu cenderungnya adalah seperti atau sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Ikhwan, yaitu adalah memang tidak ada apa itu namanya, ya kalau misalkan pengen makan ini itu dan lain sebagainya, maka kemudian akal itu yang akan membatasi seperti itu. Maka kemudian yang berkaitan dengan masalah makanan, minuman, dan lain sebagainya, maka kemudian muncul yang namanya syariat puasa tadi itu. Ya, syariat puasa. Jadi pada intinya adalah bahwa pertama yang ini saya sampaikan, bahwa puasa itu pada dasarnya tidak menyalahi fitrah manusia. Ya, karena semua syariat, ya semua syariat yang Allah turunkan itu, ya, yang Allah turunkan itu memiliki tujuan untuk kemaslahatan manusia itu sendiri, ya, untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Kita paham dan kita tahulah bahwa di balik kita melaksanakan puasa yang memang sekilas ada beban, ya, ada beban. Di situ kan ada banyak manfaat, ya, ada banyak manfaat. Kita tahu bahwa para dokter itu juga sudah melakukan riset, ya, terkait dengan bagaimana kaitan puasa dengan kesehatan, ya. Jadi puasa itu juga banyak sekali manfaat untuk kesehatan, ya, mulai dari melancarkan pencernaan, ya, dan lain sebagainya. Itu saya kira sudah masyhur kan seperti itu. Kemudian di samping itu tentu ibadah puasa ini merupakan salah satu sarana, ya, salah satu sarana untuk bagaimana seseorang itu bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi di akhir ayat, ya, Pak Nur Ikhwan juga sudah menjelaskan bahwa harapan daripada pelaksanaan puasa itu nanti adalah membentuk pribadi-pribadi yang bertakwa, kan seperti itu. Sehingga dengan demikian maka kemudian puasa yang dilakukan oleh seseorang itu nanti pada akhirnya bagaimana orang itu bisa menjadi orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Ya meskipun pada dasarnya ketika melaksanakan puasa itu ya pasti ada beban, ya, ada beban karena memang yang menjalankan atau yang yang melaksanakan puasa itu sendiri itu kan disebut sebagai mukallaf, ya. Ya, kalau kita baca terkait dengan syarat rukun, ya, puasa itu kan ada namanya syarat wajib itu namanya. Selain ada syarat sah, ada syarat wajib. Kalau syarat wajib itu kan syaratnya ada 3. Pertama adalah Islam itu sendiri, kemudian yang kedua adalah mukallaf, ya, mukallaf, kemudian yang kedua yaitu adalah mampu, dan mampu. Sehingga selain orang yang memiliki 3 sifat ini tadi, ya maka dia tidak ada kewajiban untuk melaksanakan puasa. Nah, seperti itu. Itu yang pertama, ya. Kemudian yang kedua terkait dengan terminologi apa yang disampaikan oleh Pak Ikhwan tadi, ada kata Islam, kemudian ada kata iman, ya, atau ada kata muslim dan juga ada kata mukmin. Nah, ini juga sangat menarik, ya, ada sangat menarik. Karena di dalam ayat Al-Qur'an tadi itu kan menggunakan redaksi yang bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Nah, di sini ada kata-kata alladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Nah, ini jadi ada kata-kata iman di sini. Ya. Nah, ini tadi sudah dijelaskan ya sebenarnya bahwa kata Islam dan juga kata iman, ya, ini kalau misalkan digabung, ya, artinya di dalam satu redaksi itu penyebutannya adalah 2, ya, misalkan wal muslimin wal muslimat wal mukminin wal mukminat, misalkan seperti itu. Ya, jadi dalam satu redaksi ayat itu menyebutkan kata mukmin dan juga kata muslim, maka memang
keduanya itu memiliki makna dan juga memiliki arti yang berbeda. Ya, ini sudah sangat jelas ada di dalam hadis Nabi, ya, yang disebut dengan hadis Jibril, ya, hadis Jibril, hadis yang menjelaskan tentang dasar-dasar keislaman, ya, apa itu Islam, apa itu iman, dan juga kemudian apa itu ihsan, kan seperti itu. Itu kan sudah dijelaskan secara rigid, ya, bahwa Islam itu adalah antasyhada alla ilaha illallah dan seterusnya. Kemudian kalau yang iman itu adalah angtu minabillahi dan seterusnya. Sehingga kemudian antara iman dan Islam ini ketika dipisah memiliki makna dan juga arti yang berbeda, maka kemudian Islam itu lebih cenderung kepada hal-hal yang sifatnya dohiriyah, kemudian yang iman itu cenderung kepada hal-hal yang sifatnya batiniah, ya, sifatnya batiniah itu yang iman, seperti itu. Tapi kemudian jika penyebutan kata Islam dan juga kata iman ini sendiri terpisah, maka pada dasarnya penyebutan kata iman itu juga dengan sendirinya merujuk kepada kata iman. Begitu juga dengan sebaliknya, ya. Ketika menyebutkan kata Islam, ya, itu juga dengan sendirinya merujuk kepada kata iman. Artinya memang di situ sudah sangat masyhur ketika, ya, di situ terpisah maka memiliki makna yang sama antara iman dengan Islam itu sendiri. Nah, oleh karena itu maka kemudian saya lebih cenderung kepada ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam yang tadi kata amanu, ya, amanu di sini kan terpisah, ya, tidak menyebutkan kata aslamu misalkan seperti itu, enggak, tapi ini dipisah sehingga di situ memiliki makna yang sama antara kata iman dengan kata Islam itu sendiri, ya, kata iman dengan kata Islam itu sendiri. Karena memang kemudian ketika ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, ya, diwajibkan bagi kamu sekalian wahai orang-orang yang beriman untuk melaksanakan puasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kamu. Nah, di sini kan kemudian kebanyakan para mufasir dan juga para ahli hukum, ya, itu kemudian kata-kata amanu itu ya pada akhirnya menjadi satu term, ya, ketika menjelaskan tentang syarat wajib puasa, ya. Jadi syarat wajib puasa itu semua kitab, ya, fikih itu akan selalu merujuk kata-kata al-Islam, itu yang pertama, ya. Jadi tidak menggunakan kata-kata al-iman seperti itu, tetapi menggunakan kata-kata Islam. Artinya di sini adalah bahwa amanu di sini ya bisa juga yang disebut itu adalah Islam itu sendiri karena memiliki makna yang sinonim dan memiliki makna yang sama tadi. Oke. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ya, saya kembali ke kata-kata fitrah, ya, karena memang temanya di sini itu kan apakah puasa itu menyalahi fitrah manusia, ya, kan seperti itu. Nah, saya memaknai kata-kata fitrah, kata-kata fitrah itu artinya adalah suci, ya, artinya adalah suci. Kenapa dikatakan arti suci? Karena ini ada beberapa indikasi dari beberapa hadis, ya, seperti misalkan hadis ini yang sangat masyhur, ya, sangat-sangat masyhur sekali, bahwa yang kaitan dengan puasa itu seperti misalkan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzanbi, kan seperti itu. Jadi barang siapa yang berpuasa dengan iman dan hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka ghufirallahu ma taqaddama min dzanbi, kan seperti itu. Maka dosa-dosa yang telah lalu dimaafkan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nah, kita tahu bahwa manusia sebagai makhluk sosial ini kan tidak lepas dari interaksi, ya, interaksi antar sesama, ya, interaksi antar sesama. Nah, ketika interaksi antar sesama ini tentu manusia itu tidak luput dari kesalahan-kesalahan, karena manusia itu, ya, sebelum dia lahir, ya, sebelum dia berinteraksi dengan sesama manusia, maka manusia itu dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Ini juga masyhur dalam hadis, ya, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yumajjisanihi au yunassiranihi, ya. Jadi kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang lahir itu dilahirkan di atas fitrah, ya, atau suci, ya. Fa abawahu yuhawidanihi. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan mereka itu sebagai Yahudi. Au yumajjisanihi, atau menjadikan ia sebagai Majusi. Au yunassiranihi, atau menjadikan ia sebagai Nasrani. Nah, di sini berarti, ya, setiap manusia sebelum ia berinteraksi dengan manusia yang lain itu sebenarnya dalam keadaan suci. Terlepas dari apakah manusia itu dilahirkan secara sah, ya, menurut agama, atau dia itu adalah anak hasil zina, ya, meskipun zina itu adalah perbuatan dosa, tetapi yang melakukan itu kan kedua orang tuanya, sehingga anak itu tidak bisa membawa dosa dari kedua orang tuanya itu. Sehingga karena anak itu tidak membawa dosa kedua orang tuanya, maka anak yang dilahirkan itu juga dalam keadaan suci. Kan seperti itu. Sehingga dengan demikian maka kemudian ketika seseorang itu sudah berinteraksi, yang sebelumnya itu dalam keadaan suci, bersih, ya, ketika ia berinteraksi dengan sesama, maka kemudian di situ banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukan, ya, baik dengan ucapan, dengan perbuatan, ataupun dengan yang lain sebagainya. Nah, sehingga kemudian di situ, ya, memasuki bulan Ramadan berdasarkan hadis yang saya sampaikan tadi itu, maka kalau seseorang itu melaksanakan puasa karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian puasanya itu adalah hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosa yang ia perbuat yang sudah terlewatkan tadi itu maka akan dimaafkan oleh Allah. Ya, akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi seperti itu. Nah, sehingga kemudian keluar dari bulan Ramadan, maka ia akan menjadi fitrah. Ya, maka menjadi fitrah. Maka kemudian tadi Pak Fatah mengatakan setelah kita selesai melaksanakan puasa selama 30 hari atau 29 hari, maka kemudian kita masuk pada Idul Fitri, ya, hari raya Fitri. Artinya adalah kita kembali kepada fitri, kepada kesucian, karena berkat, ya, atau barokah dari puasa Ramadan yang kita laksanakan tadi itu, dengan keimanan yang tertancap di dalam hati kita, kemudian pelaksanaan puasa itu hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, ya, maka kita seperti orang yang baru lahir, suci kembali. Nah, jadi kembali kepada fitrah itu tadi. Sehingga dengan demikian maka, ya, kalau kita sudah kembali kepada fitrah, justru pelaksanaan puasa ini tidak bertentangan dengan fitrah manusia, justru malah membantu seseorang untuk bagaimana seseorang itu bisa kembali kepada fitrahnya. Nah, itu. Jadi dengan berkat puasa itulah maka seseorang itu bisa menjadi fitri, seseorang itu bisa menjadi fitrah. Jadi seperti itu. Jadi puasa itu justru malah menjadi sarana, ya, menjadi sarana seseorang untuk bisa meraih kepada kesucian yang semula sudah ternodai
karena atau akibat ia berinteraksi dengan sesama manusia tadi itu. Nah, jadi seperti itu kalau pemahaman saya ya. Jadi ada 3 poin yang saya sampaikan tadi itu ya. Jadi terima kasih Pak Fatah, saya nggak banyak ya, hanya menyampaikan itu. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Hadamini astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yai Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasannya sangat panjang kali lebar dari aspek fikihnya, aspek tafsirnya juga diulas oleh Yai Ali. Pada intinya beliau justru berbeda dengan Yai Ikhwan. Kalau Yai Ikhwan menganggap puasa itu bertentangan dengan fitrah, justru Yai Ali kesimpulannya adalah puasa itu membawa orang kembali ke fitrah. Nah, di sini kita ingin mendengar perspektif lain, dan kebetulan ada Pak filosof kita Izzuddin dan Pak ahli tasawuf kita Dr. Roni. Kita ingin mendengar komentar tidak terlalu panjang lah dari perspektif filsafat itu bagaimana. Kita mengundang Dr. Izzuddin untuk memberikan sepatah 2 kata komentar tentang tema ini. Silakan Dr. Izzuddin. Yai Izzuddin sudah tidur? Atau kita dengarkan dari Dr. Roni aja, Roni Faslah. Habis itu mungkin siapa tahu Dr. Izzuddin bangun bisa memberikan perspektifnya. Dari perspektif tasawuf itu sebetulnya bagaimana? Apa betul puasa itu membawa kembali ke fitrah atau justru puasa itu menjauhkan kita dari fitrah? Wah, sudah pada tidur ini ya. Baik, ya Ikhwan, ada yang mau ditambahkan? Mungkin ingin menjelaskan tentang makna fitrah itu. Silakan ya Ikhwan. Ya, terima kasih Pak Moderator. Dan saya juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara saya, Bapak Kiai Ali Muttaqin, ya, yang telah memberikan tanggapan terkait tentang tema ini. Dan nampaknya kita ada semacam pendapat yang berseberangan ya. Tapi intinya sebenarnya kalau kita pahami ya, pertentangan atau pendapat yang berseberangan ini merupakan hal yang wajar ya. Bisa jadi karena memang sudut pandang yang digunakan adalah berbeda. Dan kita harus memahami perbedaan itu sebagai sesuatu yang niscaya. Karena ulama-ulama terdahulu, para mufasir terdahulu itu, perbedaan itu bukan sesuatu yang aneh ya. Bahkan sering terjadi. Kalau kita melihat misalnya tafsirnya At-Tabari ya, Jami'ul Bayan itu, di dalamnya selalu menjelaskan fihi ta'wilun, bahwa di dalamnya itu ada beberapa macam takwil ya, dan kemudian mengungkapkan berbagai macam pendapat. Terkait tentang apa yang disampaikan oleh Pak Yai Ali Muttaqin tadi, karena kita memang perspektifnya beda. Perspektif saya adalah perspektif tafsir, dan saya melihat khitab itu dalam konteks puasa ini diungkap dengan menggunakan term kitab ya, atau kataba yaktubu kitaban ya. Yang dalam konteks puasa itu adalah kutiba alaikum. Dan tadi sudah saya paparkan, ada beberapa contoh, tentu saja
yang lain-lain ada taklik tahlif yang bisa jadi tidak diungkapkan dengan menggunakan term kitab. Ada yang menggunakan usina berwasiat atau menggunakan farodna, memfardukan, kami memfardukan dan lain sebagainya. Nah, saya melihat dalam konteks ayat tentang siam ini atau puasa ini, kemudian saya perbandingkan dengan beberapa ayat lain yang menggunakan terma yang sama, yaitu kitab tadi. Apakah itu nanti kitabam mauquta, kitabam muajjala, kutiba alaikum, dan lain sebagainya. Ini kalau kita lihat dari konteks itu, bahwa apa yang disebutkan oleh Allah dalam kitab suci dengan menggunakan kata kitab itu, nampaknya selalu bertentangan dengan fitrah manusia. Selalu bertentangan dengan bawaan sifat dasar manusia. Dalam konteks puasa misalnya, bahwa fitrahnya itu orang kalau lapar ya makan gitu deh. Fitrah bawaannya itu begitu. Jadi kita dilahirkan itu sesuai dengan bawaan yang ada sejak lahir. Orang kalau lapar ya harus makan. Orang kalau haus ya harus minum. Orang kalau marah ya harus maki-maki. Nah, itu fitrahnya kita itu begitu. Kemudian orang kalau misalkan udah bersuami istri, kemudian dia ingin hubungan harus dilakukan, dan itu fitrahnya begitu. Nah, apa yang disebutkan tadi itu, baik itu berperang, ya, kutiba alaikumul qital, diwajibkan atas kamu berperang. Berperang itu tidak disukai oleh manusia. Manusia itu inginnya damai. Oleh karena itu banyak anjuran yang kemudian memberitakan untuk damai, untuk toleran dan lain sebagainya. Karena perang itu tidak disukai. Karena perang itu nanti akan mengakibatkan kematian dan lain sebagainya. Kemudian kematian itu juga bertentangan dengan fitrah. Fitrahnya manusia itu pengen hidup abadi, pengen hidup langgeng, tapi kemudian mati. Kemudian sholat juga demikian. Soal kemudian syariat itu adalah dalam konteks untuk memperoleh maslahat, itu tidak kita berdebatkan. Ya, bukan sesuatu yang perlu kita berdebatkan. Dan saya pun setuju ya bahwa puasa, sholat, zakat, haji, dan lain sebagainya, atau taklif yang lain itu tujuannya adalah untuk kemaslahatan umat manusia. Saya tidak memungkiri itu. Saya hanya ingin melakukan pembacaan terhadap ayat Al-Quran yang notabene ada kaitannya dengan sigot-sigot yang kayak tadi itu, yang menggunakan kitab tadi. Nah, sebenarnya makna fitrah itu tentu saja sangat beragam ya. Nah, fitrah sendiri kan berasal dari bahasa Arab fatoro, ya betul, fatron. Kalau kita melihat di dalam beberapa kamus bahasa Arab, itu bisa diartikan misalkan adalah membelah, atau menciptakan, atau bisa jadi merobek, atau bisa jadi berbuka, ya berbuka. Atau kalau tanah walul futur itu berarti sarapan pagi, berbuka ya. Kemudian berbuka puasa lah gitu. Berbuka, makan ya, makan lagi. Nah, makna dari fitrah tadi bisa jadi kalau Pak Ali Mutakin memaknai suci itu enggak salah, karena memang makna lain dari fitrah itu juga suci. Ini bisa kita lihat misalnya dalam Quran surat Ar-Rum ya ayat 30 itu, fitratullah allazi fataran nasa 'alaiha. Jadi agama yang lurus, agama yang suci. Atau tadi kullu mauludin yuladu ala fitrah, itu iya bisa jadi makna suci. Tapi dalam konteks apa yang saya bahas itu, makna fitrah itu lebih kepada sifat yang dibawa sejak lahir. Ya, sifat yang dibawa sejak lahir. Nah, kita itu memiliki sifat-sifat yang ada di sejak lahir itu, diantaranya yaitu tadi. Ya, orang kalau lapar ya makan kan gitu. Tidak bisa kemudian kita lapar, kita tahan gitu. Nanti bisa, maksudnya kita tahan sampai 2 hari, 3 hari, bisa mati. Ya, bisa mati kita. Kemudian haus ya harus, itulah pembawaan yang ada sejak lahir. Nah, apa yang saya katakan terkait tentang tadi itu,
adalah saya ingin memahami ayat ini dari sigot kenapa Allah menggunakan kata kutiba. Kenapa tidak kata yang lain, misalkan ujiba atau furido dan yang seterusnya, yang sama-sama artinya adalah wajib. Nah, wajib itu. Sehingga puasa itu diungkap dengan sigot kutiba alaikumusyyam, diwajibkan, diwajibkan atas. Padahal kata kataba itu makna dasarnya itu adalah menulis, kataba yaktubu kitaban. Kemudian dimaknai juga dengan ketentuan atau sesuatu yang telah ditentukan. Dan saya kira problem ini kita hanya problem soal melakukan pembacaan. Ya, mungkin itu. Ya, ada yang lain mungkin ya. Silakan. Oke, satu lagi Pak Kiai Fatang. Iya, monggo silakan. Oke. Ini mumpung ingat tadi Kiai Ikhwan menyebut kata-kata kutiba, ini saya jadi ingat ini. Kalau kita lihat dari perspektif lain juga, ini dari perspektif nahunya ya, dari perspektif nahunya atau gramatikalnya, itu kan menggunakan kata pasif ya, atau kalau dalam istilah nahunya ya fi'il bina majhul kan begitu, fi'il bina majhul. Kenapa tidak menggunakan fi'il bina maklum? Nah itu kalau saya lebih cenderung ke situ, kenapa tidak menggunakan kata-kata kataba, tetapi menggunakan kata kutiba, seperti itu. Dan kenapa menggunakan fi'il bina majhul, tidak menggunakan fi'il bina maklum, kan seperti itu. Atau kenapa menggunakan kata pasif, tidak menggunakan kata aktif, kan seperti itu. Ini kalau di dalam grammar bahasa Arab atau nahwu lah seperti itu. Berarti kan kalau kita menggunakan fi'il bina majhul itu berarti kan pelaku atau fa'il itu kan terbuang. Kan dibuang seperti itu. Tapi kalau fi'il bina maklum itu kan fa'ilnya nampak. Nah, ini memang dalam pemilihan diksi ya, kata-kata maklum ataupun majhul ini memang ada makna dan ada tujuan ya. Kalau di dalam nahwu ya ada ghordun minal aghrad, seperti itulah. Ada tujuan-tujuan tertentu kenapa fa'il atau pelaku itu dibuang, sehingga harus menggunakan fi'il bina majhul, tidak bisa menggunakan fi'il bina maklum. Nah, memang salah satu sebenarnya kita sudah maklum ya bahwa fa'il yang terbuang itu adalah Allah sebenarnya. Ya, fa'il yang terbuang itu adalah Allah. Ya, kita tahu bahwa yang mewajibkan puasa itu kan Allah, kan seperti itu. Artinya memang sudah dimaklumi oleh kita, ya sudah maklum semuanya bahwa fa'il yang terbuang itu adalah Allah. Tetapi sebenarnya memang ada tujuan lain kenapa menggunakan fi'il bina maklum tadi, fi'il bina majhul tadi itu. Nah, salah satu tujuannya adalah tadi itu karena memang ada perintah ya, perintah yang yang Allah perintahkan kepada umat terkait dengan redaksi yang dipakai oleh Allah tadi itu menggunakan bentuk kalimat pasif, itu memang memiliki beban dan juga memiliki kadar yang susah ya untuk melaksanakan perintah tadi itu. Ya, jika dibandingkan dengan perintah, yang perintah itu adalah menggunakan bentuk kata kata positif ya, atau fi'il bina maklum lah bahasanya seperti itu. Dan itu tadi sudah diungkapkan dan juga disampaikan oleh Pak Kiai Nur Ikhwan terkait dengan beberapa ayat yang menggunakan kata-kata kutiba, seperti misalkan kutiba alaikumul qitalu wa huwa kuruhul lakum, misalkan. Ini memang ya kata-kata kutiba yang ada pada ayat kital ini tadi ya, kutiba alaikumul qital ya. Ini memang sangat membebani ya, sangat membebani dan juga sangat susah untuk melaksanakan tadi itu. Ya. Begitu juga dengan ayat puasa
Ya, ayat puasa itu kan juga menggunakan kata-kata kutiba. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya, karena memang apa itu namanya melaksanakan puasa ini memang bebannya sangat luar biasa sekali. Karena memang dia harus melawan hawa nafsu. Ini kan puasa itu kan satu-satunya ibadah yang memang perintahnya itu justru untuk meninggalkan. Perintah untuk meninggalkan. Berbeda dengan perintah-perintah yang lain. Kalau perintah yang lain itu kan untuk melaksanakan. Seperti misalkan kayak perintah sholat. Itu kan kita diperintah untuk melaksanakan sholat. Ya. Kemudian perintah untuk zakat. Kita diperintahkan untuk menunaikan zakat. Kemudian perintah untuk haji. Kita diperintahkan untuk menunaikan atau melaksanakan ibadah haji. Tetapi justru yang puasa ini, perintahnya ini justru kita malah diminta untuk meninggalkan sesuatu yang pada dasarnya memang itu adalah sebagai sesuatu yang apa namanya yang memang menjadi kebiasaan manusia seperti itu. Sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan kemudian kita diperintah untuk meninggalkan itu kan berat. Nah itu kan berat. Ya. Nah, makanya puasa itu kan kita diperintah untuk meninggalkan segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa kan begitu. Al-imsak anil muftirat kan seperti itu. Ya. Maka di situ apa namanya kalau yang saya pahami apa yang disampaikan oleh Pak Kiai Ikhwan tadi itu kenapa menggunakan redaksi kutiba tidak menggunakan redaksi yang lain misalkan kayak furido ataupun yang lain justru saya sebenarnya malah apa itu namanya pemahaman apa ya dibalik dari teks atau ayat Al-Qur'an menggunakan kata kutiba ya yang memiliki makna pembebanan dan juga sangat susah untuk menjalaninya itu justru dilihat dari kata-kata kenapa menggunakan kalimat pasif tidak menggunakan kalimat aktif. Kenapa menggunakan fi'il bina majhul tidak menggunakan fi'il bina maklum. Jadi seperti itu. Jadi apa itu namanya? Yaitu tadi karena ketika menggunakan fi'il bina majhul itu berarti ada ghordun minal agrod. Nah, salah satu tujuannya itu adalah karena ada pembebanan yang sangat luar biasa tadi itu. Nah, sehingga meskipun sebenarnya kita sudah mafhum, ya, siapa yang membebani? Tentu adalah Allah Subhanahu wa taala tadi itu karena memang fa'il daripada kata kutiba itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kataballahu alaikumul qital kan seperti itu atau kataballahu alaikumusiyam kan aslinya kan seperti itu. Ya, aslinya. Jadi itu tambahan saya. Terima kasih Pak Pak Dr. Khairul Fatah. Mohon maaf ini. Baik, terima kasih. Saya ingatkan untuk peserta, monggo diisi daftar hadir yang ada di chat, di obrolan. Tadi terakhir baru 7 atau 8 orang yang mengisi. Silahkan diisi, nanti tim kami akan mengirimkan sertifikat kepesertaan untuk teman-teman yang mengisi ya. Nah, sekarang sudah tampak Dr. Izzuddin, beliau akan memberikan 1 menit pernyataan bagaimana dalam perspektif filsafat. Silakan. Mungkin ini juga yang terakhir. Ya. Sudah jam 12 di Gorontalo. Silakan ya Izzuddin. Ya, terima kasih Cak Fatah. Saya sebenarnya tadi enggak dari awal Cak, jadi kurang banyak informasi mengenai apa yang disampaikan oleh Pak Ikhwan maupun Pak Ali Mutakin. Tapi saya tadi nyuwun sewu kameranya diaktifkan ya. Ini mohon maaf nih. Jadi tadi saya menangkap ada satu perbedaan mengenai apakah puasa itu fitrah ataupun bukan fitrah manusia. Saya nggak bisa memastikan apakah ini perspektif filsafat ataukah tasawuf ya. Tapi ini mungkin atas dasar bacaan bebas saja
atas dasar perspektif nalar agama mungkin ya, nalar agama, bahwa ada beberapa ajaran agama memang yang tampaknya itu nggak masuk akal, nggak sesuai fitrah. Tetapi sebenarnya kalau dikaji lebih dalam itu justru masuk akal dan fitrah juga begitu. Karena ad-dinu huwal aklu kan gitu. Agama itu ya rasional. Jadi hampir tidak ada ajaran agama yang tidak masuk akal dan tidak sesuai fitrah. Semuanya bisa dipastikan itu alamiah, sesuai dengan kebutuhan manusia, sesuai dengan hukum alam. Misalnya begini, ada ajaran agama mengenai sedekah. Itu kan secara fitrahnya, kata Pak Ikhwan tadi, manusia itu enggak mau bersedekah itu. Kan begitu. Namanya orang capek-capek kerja, disuruh sedekah. Itu kan akal sementaranya enggak masuk akal. Kenapa kok disuruh sedekah? Itu kan hasil keringat saya misalnya. Tetapi agama enggak begitu. Kan begitu. Ada hal lain yang lebih tinggi dari persoalan hanya ini hasil saya, terserah saya, ini hak saya, saya bisa nggak memberikan ke orang lain. Nah, tapi ada nalar tinggi agama yang lebih dari hanya sekedar itu. Agama menginginkan orang itu zakat atau sedekah, karena di balik zakat atau sedekah itu ada kesucian, kan gitu kan. Jadi kalau orang hanya menumpuk hartanya saja misalnya, nah itu justru di situ ada keburukan, ada apa namanya? Ada keburukan dan dia kemanusiaannya mungkin kurang sempurna gitu. Tanpa sikap kedermawanan misalnya ya. Jadi ada nalar lain yang lebih tinggi ketimbang nalar sementara fitrawi tadi ya. Misalnya begitu. Demikian juga puasa. Puasa itu kan perintah yang tidak melarang. Puasa itu perintah yang bukannya melarang makan minum sampai 2-3 hari yang menyebabkan orang mati misalnya atau orang sakit. Nah, apa namanya, durasi tidak makan minumnya kan hanya sehari dan itu tidak menyebabkan orang mati kan. Nah, mungkin kata Pak Ikhwan bisalah dikatakan tidak sesuai fitrah, tetapi sebenarnya di balik ajaran puasa itu sebenarnya ada fitrah lain, ada fitrah yang lebih tinggi lagi gitu. Karena ajaran puasa itu juga fitrah manusia. Manusia butuh puasa. Karena kalau tidak ada puasanya, maka di situ juga banyak penyakit di situ. Kan gitu. Seperti harta tadi kalau tidak ada sedekahnya, di situ banyak penyakitnya kan begitu. Puasa demikian juga. Kalau tanpa puasa, maka misalnya dari segi kesehatan, metabolisme tubuh bisa apa namanya? Seperti mesin kalau terus-menerus dipakai mungkin akan aus dan sebagainya. Nah, tubuh kita juga butuh istirahatnya. Salah satunya adalah dengan cara puasa, itu dari segi fisiknya, tapi jauh lebih dari tidak hanya itu. Intinya adalah Al-Qur'an kan menggunakan kata takwa. Jadi puasa itu bukan hanya persoalan makan minum kan, tapi yang lebih itu secara mental, spiritual. Jadi menahan amarah yang bukan insaniyah, tapi amarah syaitaniyah dan hewaniyah ya. Itu justru intinya puasa. Gitu. Dan itu dibutuhkan. Fitrah manusia butuh itu. Mungkin itu, Cak.
Jadi ini nalar agama juga sih. Justru dibutuhkan puasa itu. Seperti juga sedekah, itu mirip-mirip kasusnya. Bisa dikatakan tidak sesuai fitrah, tapi sebenarnya di pihak lain sangat fitrah, sangat fitrawi ya. Sangat fitrah itu. Mungkin gitu aja. Makasih, Cak. Karena waktunya agak lama. Baik, terima kasih kawan-kawan sekalian. Sebenarnya Sakbata itu cuma ngotak-ngatik makna doang sebenarnya. Apa sih makna di otak-atik itu? Silakan. Memang makna itu memiliki esensi. Kalau kita lihat juga kata siam itu dalam Al-Qur'an diungkapkan sebanyak 9 kali. Tapi kata-kata saum itu cuma sekali ketika Siti Maryam. Ini nadaratul rahmani sauman walam ukallim munnasa insiya. Nah, itu kalau kita wajah lihat ajengan ini mana wajahnya ini fotonya? kata saum dan siam itu memiliki makna yang berbeda itu. Kita lihat misalnya dalam beberapa itu buku kamus itu memiliki makna yang sangat berbeda antara saum dan siam. Nah, kalau saum itu lebih umum daripada siam, maka menurut saya ya nggak ada yang ini kan bertentangan dengan fitrah, itu nggak ada itu. Ya, itu aja, Cak. Apalagi kalau kita kaitkan dengan supi, ya, Masya Allah itu. Ya. Nah, kalau seandainya menggunakan kata saum bisa jadi. Kenapa? Siti Maryam itu walam ukalliman nasainsi ya tidak ngomong. Saum itu bisa bermakna sukut gitu. Nah, kalau puasa menggunakan kata siam itu sifatnya khusus gitu. Jadi nggak ada yang bertentangan dengan fitrah, itu nggak ada itu. Itu ngada-ngada aja itu. Terima kasih, Cak. Baik, terima kasih Tahir. Mungkin saya bisa nambahin, Pak? Silakan. Mbak Isa, silakan Mbak Isa. Assalamualaikum Videonya bisa warahmatullahi diaktifkan Mbak Isa, biar kita bisa lihat wajahnya, video. Video, waduh, tapi saya begini nih, nanti malah kelamaan. Masih gondrong enggak itu? Ya, sebentar aja. Enggak apa-apa, ditampilkan kameranya. Kangen Pak Isa. Hah? Kangen. Kita sudah kangen bagaimana kondisinya sekarang. Tuh, punya saya sampai saya tampilkan tuh. Punya saya. Baik. Langsung aja ya. Ini kan diskusinya terkait pemanaan fitrah gitu. Kalau kita buka kitab-kitab tafsir, misalnya saat menafsirkan surat Ar-Rum ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakinna aktsaron nasi la ya'lamun. Beberapa kitab tafsir, ya misalnya saya ambil At-Tabari gitu. Itu mengartikan fitrah. Fitrah itu dia mengutip hadis dari Yunus ya. Kata Abarana Ibnu Wahab qala Ibnu Zaid fi qolihi fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha qala itu al-Islam. Jadi fitrah itu diartikan sebagai Islam. Mulu khalaqahum min Adam jami'an. Jadi sejak Allah menciptakan Nabi Adam ya secara keseluruhan ya yuqarru nabi dzalik, jadi ditetapkan fitrahnya itu Islam. Terus ini dibacakan ayat ya wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Jadi dasarnya ayat ini ketika Allah mau meniupkan ruh gitu Adam dan anak keturunannya itu kan itu ditari dulu kalau bahasa Jawa ditari kan, dikatakan gitu ya. Bukankah aku ini Tuhanmu, kata Allah. Dan mereka semua menjawab, ya benar, engkau Tuhan kita.
Jadi fitrah itu diartikan bahwa kesanggupan kita ketika hendak ditiupkan roh, bahwa kita bersaksi Allah itu sebagai Tuhan kita. Nah, jadi diartikan di sini bahwa fitrah itu sebagai al-Islam, agama Islam. Ini kalau menurut di tafsir atau Bari. Lain lagi, misalnya kalau dalam tafsir Al-Qurtubi, kalau Al-Qurtubi ini banyak ini memberikan makna fitrah, ya, dia menjelaskan dengan banyak pengertian. Dikatakan bahwa para ulama berbeda pendapat ketika memaknai fitrah, ya, baik yang disebut dalam kitab ataupun sunnah, atas beberapa pendapat. Pertama, Islam. Yang mengatakan Islam itu seperti Abu Hurairah, Ibnu Syihab, dan selain dari keduanya. Dan pendapat bahwa fitrah itu maknanya Islam, bahwa al-ma'ruf indal amati salaf min ahli ta'wil. Jadi pendapat yang terkenal menurut ulama salaf gitu. Wahtajo bil ayati wa hadis Abi Hurairah. Jadi dalilnya ada ayat dan hadis Abu Hurairah. Jadi salah satu hadisnya itu ala uhadisukum bima hadasani Allahu fi kitabihi innallaha khalaqa Adam wa banihi hunafa'a muslimin. Jadi Allah menciptakan Adam dan anak keturunannya itu hunafa muslimin. Nah, jadi dan masih panjang lagi. Ada lagi hadis yang lain, khamsun minnal fitrah. Disebutkan di antaranya itu ya, memotong kuku, memotong rambut, dan seterusnya. Kemudian ada lagi yang mengartikan fitrah itu al-bada'ah allati iktada'ahumullahu alaiha. Jadi permulaan penciptaan. Ai alama fatarallahu alaihi khalqahu min annahu ibtada'ahum lil hayah wal mawat wa sa'adah wa syaqa. Jadi permulaan. Jadi kalau dimanai permulaan itu nanti ada Allah menghendaki seseorang hidupnya itu bahagia. Ada yang dikehendaki hidupnya nanti celaka. Jadi dimanai fitrah itu, kalau fitrahnya dia bahagia, ya bisa saja di awalnya beramal celaka, tapi nanti pada ujungnya bahagia. Juga sebaliknya, dalam fitrahnya itu dia sebetulnya nanti akan misalnya celaka. Bisa saja dia beramal soleh, tapi ternyata nanti ujungnya celaka. Jadi balik-balik gitu ya, kalau tergantung permulaannya seperti apa gitu. Nah ini dasarnya ya hadis yang seperti disampaikan oleh Pak Ali bahwa fitrah itu bisa Yahudi, Nasrani, Majusi, Islam. Jadi artinya walaupun Yahudi, kalau pas fitrahnya Yahudi gitu kan, Nasrani. Kalau kita Islam kan kita mintanya fitrahnya ya keislaman begitu. Juga ada banyak mana ya, ini singkatnya saja. Terus saya mengomentari pendapat dari Pak Ikhwan, Pak Kiai Ikhwan. Jadi Pak Kiai Ikhwan itu menurut saya lebih cenderung dia memaknai fitrah kepada nafsu ammarah bisu. Karena hawa nafsu manusia itu kan garis besarnya terbagi 3. Ada nafsu ammarah bisu, ada nafsu lawamah, ada nafsu mutmainnah. Dan itu semua kan disebut oleh Allah. Kalau yang amarah bisu itu di dalam surat Yusuf, innan nafsa la amaratum bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu menyuruh kepada perbuatan jelek. Jadi ada nafsu yang mendorong kepada berbuat jelek. Nah, ada juga nafsu yang bagus, itu yang mutmainnah. Nafsu mutmainnah, ya ayatuhal nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki mardiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, dan seterusnya. Nah, yang di tengah-tengah nafsu lawamah. Kalau yang lawamah ini yang apa ini? Yang gamang dia. Mau ke berbuat jelek, mau juga berbuat bagus. Jadi penuh pertimbangan di situ. Nah, mungkin Pak Iwan itu memaknai
fitrah itu kepada nafsu amarah bisu dari yang mendorong kepada perbuatan jelek. Nah, yang mengendalikan nafsu ini baik amarah bisu atau mutmainnah itu ya akal, al-qalb itu hati, akal dan hati. Jadi dengan adanya akal dan hati ini kan kita bisa bedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Sehingga kita ya berusaha untuk beramal yang baik karena itu yang dikehendaki Allah, yang mutmainnah, nafsu yang mutmainnah. Karena semua nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun innal sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula, kata Allah. Jadi janganlah kamu bicara sesuatu yang nggak punya pengetahuan, karena pendengaran, pandangan mata, dan gerak-gerik hati semua akan dimintai tanggung jawab. Jadi ya kalau kita diperintah puasa kan artinya dilatih untuk supaya nafsunya kita mutmainnah. Jangan cenderung ke yang amarah bisu, kan ke situ. Nah, menurut saya jadi puasa ini pada hakikatnya adalah dalam rangka untuk bagaimana melatih hawa nafsu kita supaya mutmainnah kan. Karena nanti kita kan nggak mau juga kan kalau masuk ke dalam apa firman Allah, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall. Jadi sungguh aku siapkan neraka jahanam mayoritas penghuninya jin manusia, punya akal, punya hati tidak mau dipakai, punya mata tidak mau digunakan, punya pendengaran nggak mau digunakan yang mendengarkan yang baik-baik. Mereka itu seperti apa binatang ternak, bahkan lebih jelek, kata Allah kan begitu. Jadi puasa ini dalam rangka melatih supaya kita nggak jatuh jadi binatang. Artinya kembali kepada, kalau menurut saya ya fitrah tadi, artinya fitrah kembali kepada agama Allah, dinullah yakni Islam. Sekian Kak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, mantap, Pak Isa, mantap. Terima Waalaikumsalam kasih. warahmatullahi Cak, wabarakatuh. satu Cak. Sudah? Ya? Halo. Kalau sudah jam 12, ini kalau diteruskan saya bisa tidak sahur lagi nanti. Tambahan sedikit. Ya ini sekali closing ya. Ya, Untuk closing baik-baik. statement ya. Silakan. Terima kasih kepada teman-teman yang telah melakukan tanggapan terhadap apa yang saya sampaikan, dan jangan jangan kemudian teman-teman berburuk sangka bahwa saya tidak suka puasa, bukan begitu. saya tetap bahwa puasa itu adalah baik ya. Dan saya sebagai mukmin sekaligus muslim, saya memahami sama seperti teman-teman semuanya bahwa puasa itu adalah baik dan kemudian bisa meningkatkan kita kepada ketakwaan, dan pada ujungnya nanti dengan puasa itu akan menjadikan kita insya Allah selamat baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin. Terima kasih. Cafata, boleh satu nggak Cafata? Oh ya, ini yang terakhir, yang lain sudah di stop. Ya, Nabur, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cak atas waktu dan kesempatannya. Ini sebenarnya ada sedikit hal yang menarik ya dari pemaparan dari Kang Ikhwan tadi terkait dengan bagaimana fenomena kutiba dalam Al-Qur'an ini disandingkan dengan hal-hal yang tanda kutip seolah sesuatu yang sifatnya tidak menyenangkan gitu ya. Ini kajiannya para pegiat Quran kurang lebih seperti itu gitu. Gini Kang, saya ada satu hal yang pengen saya tanyakan Kang. Jadi kalau kita lihat bagaimana kutiba ini disandingkan dengan fenomena-fenomena yang ada dalam Al-Qur'an, ini kan ada 13 kali ya. Kutiba itu disampaikan dalam Al-Qur'an yang mayoritas memang berbicara terkait dengan peperangan. Di antaranya ada juga yang berkait dengan menafkahi anak yatim, ada juga yang terkait dengan memberi nafkah, ada juga terkait dengan wasiat dan lain sebagainya. Cuman yang menarik yang terakhir yang ke-13 ini, Kang Ikhwan mungkin bisa dikasih sedikit pencerahan.
ternyata kata kutiba ini disandingkan terkait dengan setan di sini. Al-Hajj ayat 4, Kang. Di situ dikatakan kutiba alaihi annahu man tawallahu fa annahu yudilluh wa yahdihi ila adzabis sa'ir. Katanya gitu. Jadi ditetapkan kepada setan itu kalau siapa-siapa yang berteman dengannya malah akan dijerumuskan katanya. Jadi berbeda dengan fenomena yang sebelum-sebelumnya ya, puasa, peperangan yang memang secara secara lahiriahnya kita tidak suka, manusia nggak suka berperang, nggak suka harus ditahan-tahan, harusnya makan malah nggak makan dan seterusnya. Tapi justru ini terkait dengan setan gitu. Nah, apakah yang fenomena terkait dengan setan ini masih masuk ininya? Konsepnya masih masuk nggak dengan kutiba yang sebelumnya tadi? Atau ada makna yang lain? Ini juga kayaknya seru juga kalau misalnya Pak Hamam bisa memberikan gambarannya kenapa kutiba itu dalam Al-Quran selalu dimaknai sebagai ditetapkan ya. Kenapa enggak dengan terjemahan yang lain? Nah, mungkin syukran terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau dijawab ya Ikhwan atau di kesempatan lain? Ya, ini karena waktu sudah malam, mungkin di Gorontalo sudah jam 12 ya. Kalau di sini baru jam 11. Nanti akan saya jawab di pertemuan berikutnya ya. Akan saya cari nanti makna yang terkait tentang setan itu. Yang biasanya kaitannya dengan taklif ya, taklif pembebanan, tetapi ini kok ada yang khitabnya dengan setan. Nah, ini perlu pembacaan lagi. Ya, terima kasih. Ya. Oke. Terima kasih pada kawan-kawan sekalian yang ikut berpartisipasi pada pertemuan pertama ini. Kita insya Allah akan ketemu lagi tanggal 25 ya. Nanti temanya akan kita tawarkan ke teman-teman. Siapa yang siap tanggal 25, insya Allah besok sudah keluar flyernya. Baik, mari kita tutup majelis kita malam ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga pertemuan kita ini membawa berkah bagi kita, bisa menyambung tali silaturahim di antara kita dan menambah pengetahuan untuk kita. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih atas semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya Pak Ikhwan. Kami. Oke. Assalamualaikum. Yang Nablur, sehat. Alhamdulillah. Kapan promosi di Nablur? Inilah harap-harap cemas ini. Nggak turun-turun jadwal.